warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa saya sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini melalui fasilitas Zoom meeting kita bisa dipertemukan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Perserikatan Muhammadiyah Provinsi Lampung, Profesor Dr. Haji Marzuki Nur MS. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua MCCC Provinsi Lampung, Bapak Dr. Wirman. Kemudian Bapak Ibu pengurus MCCC Provinsi Lampung yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu pengurus MCCC daerah dari seluruh wilayah Provinsi Lampung yang saya hormati, yang hadir insya Allah hari ini sudah lebih dari 7 MCC, mungkin yang lain-lain sedang berusaha untuk connect, mudah-mudahan karena persoalan sinyal sehingga mereka belum connect, ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Bapak Ibu saudara sekalian, kita di sini di MCC mengundang Bapak Ibu untuk hadir mengikuti rapat koordinasi MCCC yang sudah cukup lama kita vakum. Salah satunya karena setelah Lebaran kemudian pemerintah memutuskan kebijakan new normal, sehingga seolah-olah masyarakat kembali pada posisi normal, sehingga MCCC yang dilakukan oleh MCCC terutama dalam hal pendistribusian sembako, kemudian bantuan-bantuan sosial yang lain itu terkesan mungkin bukan sia-sia, tapi barangkali seperti kemudian tiba-tiba seperti tidak ada manfaatnya gitu. Jadi kemudian masyarakat keluar lagi dan akhirnya kita hanya wait and see melihat bagaimana perkembangan coronavirus. Dan akhir-akhir ini Bapak Ibu Perserikatan Muhammadiyah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan meningkatnya kasus coronavirus, seperti misalnya melarang sekolah-sekolah perserikatan untuk menyelenggarakan kegiatan luring di semua wilayah di Indonesia, tanpa kecuali ya kalau pimpinan pusat ya, tapi memang pada kenyataannya ada aum-aum kita yang masih tetap menyelenggarakan. Kemudian yang terakhir kemarin pimpinan wilayah pusat juga mengeluarkan semacam maklumat tentang himbauan ataupun mungkin tuntutan kepada pemerintah pusat melalui KPU sebisa mungkin untuk menunda pilkada karena dikhawatirkan terjadinya klaster-klaster baru. Kemudian yang terakhir, semakin meningkatnya kasus coronavirus, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Wirman terkait dengan ini, yang sekarang ini hampir selalu di atas angka 4.000. Dulu di awal-awal kita masih angka 100 itu kayaknya udah luar biasa, merasa luar biasa. Kita sekarang angkanya di atas 3.000 udah biasa, udah merasa 3.000 itu udah sedikit, padahal ini jauh sekali dari dibandingkan dengan yang lalu. Nah, inilah kenapa kita kemudian mengadakan rapat kerja ini. Nah, Bapak Ibu, untuk sambil menunggu yang lain, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan susunan acara kita pada rapat koordinasi kita kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, nanti ada sambutan dari Ketua MCC
Lampung, kemudian selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan dari Ketua PWM Lampung, ya nanti rakor MCCC yang akan dipimpin oleh Bapak langsung Ketua MCC Lampung, kemudian tanggapan-tanggapan daerah, dan masukan-masukan dari peserta lain barangkali jika ada, kemudian kesimpulan dan mudah-mudahan Zoom kita ini aktif bisa sampai 2 jam. Karena kita menggunakan Zoom gratis ini Bapak Ibu, mohon nanti kalau terputus bisa masuk dengan ID dan password yang sama. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka acara rapat koordinasi MCCC wilayah Lampung ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Ketua MCCC Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Wirman, untuk menyampaikan sambutannya terkait dengan acara rapat koordinasi ini. Kepada Bapak Wirman, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua PWM Prof. Marzuki, yang saya hormati teman-teman pengurus wilayah MCC MC3 Lampung, yang saya hormati teman-teman pengurus daerah MC3 Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir virtual mengikuti rapat koordinasi MCC PWM Lampung ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang sebagaimana tadi sampaikan Mas Eko, bahwa sudah lama kita tidak mengadakan rapat koordinasi, itu terhitung semenjak bulan puasa atau bulan Lebaran, kita boleh dikatakan tidak mengadakan rapat, tapi walaupun demikian, kita di tempat kita masing-masing tetap bergerak melakukan kegiatan-kegiatan untuk memutus rantai dari penularan COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya kita akan melakukan itu. Tapi walaupun demikian, bagaimana tadi disampaikan juga, bahwa kegiatan kita ini kemarin itu memang betul kita agak kendor sedikit karena pemerintah mengumumkan adanya new normal. Sebetulnya dari awal kita dari MCC PP Muhammadiyah boleh dikatakan kurang menyetujui keputusan pemerintah untuk melaksanakan new normal yang dimaksud. Tapi apa belum buat itu namanya keputusan pemerintah, ya kita ikuti, kita upayakan bagaimana apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian ternyata dalam hal ini akhir-akhirnya timbul lagi apa yang disebut oleh mereka-mereka itu, yaitu penularan gelombang kedua daripada pandemi COVID-19 ini. Memang kalau kita lihat hasilnya, COVID positif boleh dikatakan jauh banyak dibanding daripada waktu kita sebelum new normal ini. Tapi walaupun demikian, kita waktu itu merasakan seolah-olah pemerintah kita ini kurang memperhatikan atau kurang mementingkan masalah kesehatan dibanding daripada masalah lain, terutama masalah ekonomi. Itu pendapat kita dari mulanya, memang betul keadaannya demikian. Tapi akhirnya dengan kesadaran pemerintah kita, berkali-kali Presiden menyampaikan bahwa masalah kesehatan yang harus diutamakan.
baru kita menginjak kepada masalah lain, seperti masalah ekonomi dan masalah sosial. Tapi kenyataan di lapangan, nah, ini barangkali belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari pidato Presiden tersebut. Tapi walaupun demikian, kita lihat akhirnya daerah-daerah yang positif COVID-nya ini meningkat, terutama Jakarta sebagai epicentrum, telah kembali melakukan PSBB yang ketat, dan mudah-mudahan katanya yang kita dengar dari informasi, dengan PSBB yang ketat, Jakarta grafiknya sekarang sudah mulai melandai. Tapi bagaimana di daerah? Ini yang perlu mungkin saya sampaikan juga, bahwa kalau di Jakarta, temuan positif COVID tinggi dibandingkan daripada daerah lain. Tapi temuan tinggi ini disebabkan karena testingnya juga banyak, yang diperiksa juga banyak. Sehingga patokannya positivity rate di Jakarta itu jauh di bawah daerah-daerah lain. Di Jakarta itu sekarang sekitar 3%. Artinya pemeriksa yang diperiksa 100, yang positif 3 orang. Tapi di daerah-daerah ini masih tinggi positivity rate-nya. Apalagi kalau positif itu tinggi. Maka oleh sebab itu, daerah-daerah yang positivity rate-nya itu yang rendah, itu bolehkan hampir di Pulau Jawa, di Jogja, di Jawa Timur, Surabaya terutama, itu positivity rate-nya boleh dikatakan rendah. Kalau di Sumatera, di luar Jawa yang paling rendah, positivity rate-nya itu adalah Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat itu 1,9. Artinya, dari pemeriksaan 100 orang, akan ditemukan 2 orang atau 1,9 orang yang positif. Atau yang positif 2 orang atau 1,9 orang itu adalah hasil dari pemeriksaan 100 orang. Bagaimana kita di Lampung? Nah, ini barangkali yang perlu kita sikapi. Kita di Lampung, laporan daripada gugus tugas di Lampung, positivity rate kita ini sangat tinggi, yaitu sekitar 29,6%. Atau boleh katakan 30%. Jadi 30% itu, dari 100 yang kita periksa, kita akan menemukan 30 yang positif. Atau dari hasil positif 30 adalah hasil dari pemeriksaan 100 spesimen. Maka oleh sebab itu, boleh dikatakan kalau bagi mereka-mereka yang memahami masalah epidemiologi dan memahami masalah kesehatan, barangkali mereka takut di Lampung dibandingkan di Jakarta. Karena di Jakarta sudah melandai. Banyaknya positif karena banyak yang diperiksa. Di Lampung, positifnya begini, yang diperiksa juga sedikit. Artinya, kalau kita memeriksa lebih banyak lagi di Lampung ini, hasilnya mungkin lebih banyak pula yang kita temukan. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, kita harapkan positivity rate ini untuk di Lampung bisa menurun. Itu secara dunia diharapkan di bawah daripada 5%. Atau di bawah daripada 5%. Kalau Jakarta sebetulnya sudah 3%. Nah, kita masih 29%. Berarti kita berada di Lampung ini, kalau kita memahami, kita mengerti, kita takut sebetulnya berada di Lampung. Maka oleh sebab itu, kita dari MC3 perlu mengadakan rapat koordinasi apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang barangkali yang perlu kita sampaikan. Sesuai dengan waktu itu kami bertemu dengan Prof. Marzuki, Ketua PWM. Prof. meminta supaya kita menyampaikan informasi-informasi yang benar itu kepada masyarakat kita lewat MC3 di daerah-daerah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mungkin hasil daripada rakor kita ini, kita akan sampaikan kepada MC3 kita apa tindakan-tindakan, langkah-langkah yang akan kita tingkatkan atau kita kerjakan yang akan datang. Sebetulnya secara epidemiologi, Bapak Ibu sekalian, tugas kita ini adalah sebagai masyarakat dan sebagai pemerintah. Kalau sebagai pemerintah, tugasnya adalah yang membebankan dengan biaya. Itu tanggung jawab pemerintah dalam bidang epidemiologi kesehatan. Kalau pandemi sekarang itu ada 3T untuk pemerintah. 3T itu adalah tes,
perbanyak tes, kemudian tracing, mencari penderita. Yang ketiga adalah T yang ketiga, yaitu treatment, pengobatan. Jadi itu tugas pemerintah. Tes itu yang melakukan itu punya biaya, itu tanggung jawab pemerintah. Dilakukan tes semua yang dicari itu, dites semua. Dites dengan PCR atau swab. Kemudian daripada itu juga, dicari siapa yang positif, kontak dicari, telusuri, tracing. Tugas pemerintah juga, itu perlu biaya juga. Yang ketiga, mereka yang positif, ini diisolasi, diobat, treatment. Di rumah sakit, pemerintah juga harus menyiapkan ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Itulah tugas pemerintah. Tapi kalau kita masyarakat, mungkin kita MC3 ini, golong kita, posisi kita adalah posisi masyarakat, atau mengkoordinir daripada masyarakat. Itu ada 3M. 3M itu, yaitu memakai masker, M pertama. M yang kedua, menjaga jarak. Atau M yang ketiga, mencuci tangan. Masker, itu kita harus disiplin. Yang ketiga-tiganya itulah yang disebut dengan protokol kesehatan. Yang kita dengung-dengungkan kepada masyarakat protokol kesehatan. Jadi 3M itulah yang dimaksud dengan protokol kesehatan. M yang pertama, pakai masker. Kita ini harus pakai masker. Kenapa dikatakan pakai masker? Untuk menghalangi percikan virus itu dari penderita kepada orang sehat. Penderita harus pakai masker, orang sehat juga pakai masker. Jadi percikan itu akan berkurang. Kalau dua-duanya pakai masker, ini percikan yang akan menularkan itu jauh sedikit sekali. Dibanding daripada satu pakai masker, satu tidak pakai masker. Atau tidak pakai masker sama sekali. Itu perlu kita edukasikan kepada masyarakat. Itulah tugas kita MC3 ini. Kemudian daripada itu juga, masker kayak apa yang mau kita pakai? Masker itu ada dua untuk masyarakat. Masker dari tisu dan masker dari kain. Masker dari tisu ini, itu 3 lapis pada standarnya. Nah, masker ini pemakaiannya adalah sehari. Kita pakai pagi, sore dibuang. Cara membuangnya juga ada caranya. Cara membuangnya dibuang ke tong sampah, tapi harus kita gunting, dirobek dengan gunting. Sehingga tidak bisa dipakai daur ulang lagi atau dipakai oleh orang yang mendapatkan masker bekas pakai. Jadi, masker bekas itu dipakai oleh orang yang sehat, mana tahu di masker itu banyak terdapat virus asid isapan daripada orang yang memakai. Tersekat di masker, ini akan menimbulkan penyakit pada orang lain. Makanya masker ini yang pakai kain tisu itu umurnya cuma 1 hari. Kemudian ada lagi masker di masyarakat, masker dari kain. Masker dari kain itu standarnya ada. Yang kita banyak temui di tengah masyarakat adalah standar masker kain itu yang 1 lapis. Yang 1 lapis itu diistilahkan orang adalah scuba. Yang 1 lapis itu tidak memenuhi standar. Jadi kalau kita pakai 1 lapis, ini tidak akan menyekat daripada percikan virus itu tadi. Itu standarnya adalah minimal 3 lapis. Itu standarnya. Minimal 3 lapis standar itulah yang bisa dipakai masker kain. Dan masker kain ini umurnya kalau kita pakai terus-menerus, itu adalah 4 jam. 4 jam, setelah 4 jam kita ganti. Yang lama itu bisa dicuci dengan sabun. Dicuci dengan sabun, virus-virus yang ada di masker akan mati karena sabun tersebut dengan air yang mengalir. Begitulah kira-kira gambarannya, dan begitu juga kita harus perlu minimal kita masker ini dalam sehari itu mungkin 3 atau 4. Tapi masker itu bisa kita cuci. Tapi kalau yang tisu enggak, sekali pakai. Itu kita gunting. Atau maka pakai masker. Inilah barangkali nanti akan saya tambah lagi dalam kesempatan waktu kita rakor. Oke, ini penting. Nah, masker standar inilah. Mana masker standar? Inilah yang perlu kita bicarakan di sini nantinya. Jangan kita membeli masker, ternyata masker yang 1 lapis. Manfaatnya itu agak kurang dibandingkan dengan masker standar yang 3 lapis. Kemudian cuci tangan, yang kedua, cuci tangan.
Kenapa kita cuci tangan? Cuci tangan ini sewaktu kesempatan kita apa-apa, kita harus cuci tangan dengan sabun. Pakai sabun itu, katanya virus itu akan mati karena sabun. Kenapa kita harus cuci tangan? Jangan sampai tangan kita itu menyentuh, tangan kita yang ada virus, itu menyentuh mata, menyentuh hidung, dan menyentuh mulut. Disitulah tempat penularan daripada virus tadi itu. Maka segera mungkin kita akan pakai cuci tangan. Ya, cuci tangan. Nah, cuci tangan ini, kenapa cuci tangan ini? Kita nggak megang apa, mana tahu kita megang. Kita megang, tarikan pintu, kita megang, tarikan mobil, kita megang, pegangan tangga, dan lain sebagainya. Mana tahu di sana ada virus. Kalau itu kita setiap waktu kita harus mencuci tangan. Dan upayakan jangan sampai kena mata, kena hidung kalau tangan kita kotor. Itu gunanya cuci tangan. Nah, kemudian dapat itu juga, masker yang kita pakai juga menutup mulut dan menutup hidung. Itu gunanya masker. Jangan nanti masker itu taruh di bawah, nggak boleh itu masker taruh bawah. Masker dipakai. Nah, ketiga, 3M itu, yaitu menjaga jarak. Nah, jarak ini jaga kenapa? Karena percikan, partikel, batuk, partikel waktu bicara, batuk dan lain sebagainya, daripada orang yang mengidap virus akan bisa menular kepada orang lain. Maka kita jaraknya itu katanya minimal 1 meter. Itu bisa tidak sampai partikel itu kepada orang yang akan hirup. Itulah 3 itu yang perlu kita siapkan sebetulnya. Nanti dalam waktu rakor akan saya tambah lagi permasalahan ini. Inilah kira-kira gambarnya kita adakanlah rakor pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ada pengarahan dari Prof dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita bisa menyiapkan itu nanti waktu masa-masa yang akan datang. Di 3 inilah peran kita MCC ini sebetulnya. Adalah membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan memberikan pengarahan yang tepat untuk masyarakat kita sehingga masyarakat kita jangan tertular oleh virus corona. Barangkali itu sementara yang bisa saya sampaikan, nanti dalam rakor kita akan tambah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, Ketua MCCC Provinsi Lampung yang telah menyampaikan sambutannya, sekaligus mungkin penekanan ya Bapak Ibu sekalian tadi, bahwa mungkin kita akan lebih fokus pada aspek edukasi dan prevensi atau penjagaan warga persyarikatan dari penularan virus corona 19 ini. Selanjutnya kepada Ketua PWM Provinsi Lampung, Profesor Dr. Haji Marzuki Nur, untuk menyampaikan sambutan sekaligus pengarahannya di dalam rapat ini. Kepada Pak Marzuki, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Firman selaku Ketua MC3 Provinsi Lampung, yang insyaallah dirahmati dan seluruh anggota MC3 yang sempat hadir. Saudara-saudara Ketua MC3 Kabupaten Kota yang sudah hadir pada kesempatan ini, insyaallah dirahmati Allah. Dan lagi barangkali ada yang sempat bergabung, dan seluruh peserta rapat yang insyaallah dirahmati Allah. Dan wabil khusus pada moderator Mas Eko, terima kasih kesempatannya. Jika kita amati kondisi real ya, masyarakat kita saat ini
model ya, sebuah kesungguhan dalam menghadapi yang bisa diteladankan kepada bangsa maupun masyarakat lain gitu. Karena apa? Tanpa konsistensi kita dari pusat sampai ke ujung atau hilir ya, di ranting dan amal usaha, itu tidak akan ada makna sebagai sebuah perserikatan yang katanya modern, maju, ya, kemudian mencerahkan. Tapi kenyataan yang juga ada di lapis bawah, praktek-praktek kita yang justru di warga perserikatan ini sudah apa ya, ada anomali sendiri terhadap kebijakan Muhammadiyah sendiri. Mudah ngelerwake itu apa sih? Ya, melarikan diri ya, out of gitu. Bahkan ikut membuat kegaduhan tersendiri ya, misalnya. Banyak sih pernyataan-pernyataan yang muncul di warga kita ya, malah mengedepankan misalnya, kenapa kita di masjid dikekang tapi di ini. Sekarang justru karena masjid ini menjadi satu model kita untuk memberikan komitmen yang kuat dalam memberikan contoh pada masyarakat. Mari bersiteguh gitu ya. Jangan malah ikut misalnya ya ngolok-olok ya kalau bahasanya, keputusan-keputusan. Bahkan terakhir ya saya baca itu di jaringan kita ya, itu ada yang merasa prihatin dengan jaga jarak waktu ibadah. Muhammadiyah itu belum mencabut edaran tentang tuntunan ibadah. Sekali lagi, Muhammadiyah itu belum ada yang dicabut kaitannya dengan COVID ya. Terakhir, edaran terakhir itu ditegaskan kembali, dilarang untuk amal usaha pendidikan, pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Ya, edaran terakhir ya yang berkaitan dengan edaran nomor 08 ya, tahun 2000 tanggal 12 kemarin, baru seminggu yang lalu ya. Ya, baru 2 minggu yang lalu. Tegas sekali ya, bahwa kita jangan menjadi klaster sendiri nanti gitu. Dalam rangka menjaga komitmennya itu, karena amal usaha sekolah, amal usaha yang mengumpulkan jamaah banyak itu akan beresiko yang sangat tinggi, dan sekali terjadi itu akan menjadi bagian daripada ya keteledoran ya, kelengahan dari kita sendiri atas
komitmen kita sendiri gitu. Karena itu pada teman-teman sekalian dalam kondisi yang seperti ini, dengan membagi beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau oleh organisasi masyarakat, tadi Dr. Rema sudah menyampaikan dalam urusan M3, ya, 3M itu dari individu, keluarga, amal usaha, ya, sampai pada pengurus-pengurus perserikatan. Ini harus menjadi model gitu. Harus menjadi model. Kantor kita, sekolah kita, ya, amal usaha kita harus menjadi model dalam menerapkan 3M ini. Tapi apa praktek-praktek yang kita, ya terpaksa di ruang saya tidak boleh masuk kalau nggak pakai masker, saya tulis lagi. Dan saya suruh keluar kalau ada yang masuk. Ya, kenapa ya? Selain kita juga jaga, bukan berarti saya yang takut ketularan dan atau saya, kalau saling menjaga kan di situ menjadi bagian. Walaupun itu di kantor, walaupun itu ketemu tiap hari, tapi kan kita pulang masing-masing. Kali kalau saya di Bandar Lampung, ya mohon maaf, saya pakai terus. Jangan-jangan saya yang jadi sumber penular kan gitu. Saya menjaga. Dan di antara kita kan jauh-jauh. Ya. Nah ini barangkali juga harus kita komitmennya. Ya mungkin yang ada di tempat tinggal di situ mungkin tidaklah antar anggota. Ya. Tapi kalau kita menjaga dan yang paling penting lagi itu kita sebagai organisasi yang menggerakkan masyarakat, organisasi ini sendiri harus menjadi teladan dalam menjalankan 3M. Mulai dari tadi masker, ya, kemudian menjaga jarak sampai pada mencuci tangan, pakai sabun, ya. Walaupun nanti dibantah, toh kita juga sehari semalam sudah 5 kali, bukan hanya cuci tangan sampai cuci muka gitu. Logikanya itu kan telapak tangan. Kenapa orang salaman pakai siku atau pakai ini? Karena yang sering berhubungan dengan muka, dengan hidung, dengan ini kan telapak tangan dan jari kita gitu. Jadi barangkali itu logika-logika yang juga harus kita. Kenapa ini? Kalau kita buka pintu, tolong pakai sikunya, jangan pakai telapak. Karena yang rawan untuk menghantarkan itu kan tadi ya, yang di ujung-ujung jari, di telapak. Yang selalu ngusap muka, ngucek mata, ngucek-ngucek hidung. Bahkan tidak sedikit kita ngelap bibir dan sebagainya. Nah ini kan yang kontak langsung yang kaitannya dengan tiga sumber ini menjadi dijaga ya. Ya memang betul Islam sudah mengajarkan 5 kali cuci tangan bahkan sampai cuci muka jauh lebih nilai ibadah ya. Nah itu ibadah ditambah lagi dengan apa? Dengan ikhtiar yang seperti ini kan memang menjadi lengkap ya. Nah kalau ini selalu kita berikan teladan, insya Allah ya Muhammadiyah sendiri nggak usah apa ya, nggak usah malu, nggak usah rikuh, nggak usah ini karena memang kondisi Muhammadiyah sendiri masih makin kuat. Apalagi sampai kepada Pak Ketua Umum saja sudah ngadep Pak Presiden, memohon Pak Presiden yang mengambil alih komando nasionalnya. Tidak hanya lagi diserahkan oleh Menteri dalam menangani COVID. Ini sudah ungkapan yang luar biasa buat bangsa. Tapi sekali lagi kalau juga kita dari perserikatan kita, mulai dari pimpinan perserikatan, pimpinan majelis, pimpinan amal usaha, tidak memberikan keteladanan dalam menerapkan 3M itu sajalah saya kira sudah menjadi wujud daripada komitmen yang kuat. Syukur ya. Kita juga Muhammadiyah alhamdulillah masih sudah punya peran untuk masuk di wilayah T walaupun kita juga masih menunggu kalau ada dana dari sana gitu. Katanya dengan treatment. Ya punya untuk mewujudkan apa tes. Nah, sekarang harga tes itu kalau di yang rapid aja ini sudah 150 di lab umum. Ya, mungkin di kita kalau ada dana bantuan bisa 90.000 kalau ada bantuan. Nah, kalau kita menyelenggarakan sendiri ya saya kira kita belum saatnya untuk berlebih untuk bisa kecuali memang sudah punya dana infak yang akan dibantukan melalui T. Bukan termasuk di apa telusuri atau apa istilahnya tracing-nya ya terhadap orang-orang yang mungkin bergejala atau kena kontak ya dengan itu sampai kepada ya tes penentuan dengan swab-nya itu sendiri yang konon harganya sudah berapa dokter 1,5 juta ya
dengan itu. Yang itu barangnya juga tidak semua bisa dilayankan, ditreatkan kepada yang sakit ya. Nah, tentunya ya, di dalam kondisi yang seperti ini kita sudah berperan, dan alhamdulillah ya, dengan kalkulasi tanpa harus kita berteriak-teriak, tapi tugas kita sudah bisa kita lakukan atas semua yang dilakukan oleh teman-teman pada tingkat wilayah, pada tingkat daerah. Ya. Saya kira patut saya aturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan dan jerih payah teman-teman sekalian, mulai dari pengumpulan pendanaannya sampai pada pendistribusiannya. Karena itu sekali lagi pada jaring yang sudah kita bangun sampai kepada tingkatan satuan amal usaha, ya, saya kira kita wajib untuk meneguhkan kembali ya, edaran PP yang berkaitan dengan edaran tata beribadah komit masih yang seperti itu, dengan cara mengatur cara ya, kemudian hal yang memang masih masih bisa dilakukan di rumah, kita lakukan di rumah. Saya kira itu masih belum goyah PP untuk meneguhkan kembali itu ya. Kemudian yang berkaitan juga dengan edaran terbaru yang berhubungan dengan penyemangatan tentang infak, zakat maupun sedekah yang juga masih diarahkan pada kasus ini, ya, walaupun tidak semuanya. Ya. Itu peneguhan untuk sharing kita, berbagi kepada minimal di lingkungan kita sendiri lebih dahulu. Sekarang ini harus menjadi perhatian utama dan pertama, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini melalui MC3 lagi, tolong nanti diteruskan oleh MC3 di daerah tentang amal usaha yang berhubungan dengan mengumpulkan murid ya. Dengan kondisi yang seperti ini, PP dengan tegas ya, untuk menyelenggarakan pembelajaran itu tetap lewat daring atau dengan online. Kemudian di tingkatan pendistribusian atau berbagi tugas sampai kepada tingkat amal usaha sepenuhnya berkaitan dengan surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh PP, dirumuskan kembali secara rinci oleh MC3 wilayah dan daerah, dan diberikan manual petunjuk-petunjuk untuk dapat dilaksanakan pada tingkat satuan-satuan dengan lebih konsen kepada instruksinya itu sendiri dan lebih mendahulukan untuk memberikan layanan kepada perserikatan dan anggota perserikatan, satu dalam rangka meneguhkan, dua komitmen kita bangun dan memberi teladan kepada yang lain. Ini yang paling penting dalam konteks ini. Karena itu secara strategis ya, bagaimana nanti kita bisa gugah kembali semangat teman-teman di MC3 dan juga semangat di individu, anggota keluarga, masyarakat untuk melaksanakan 3M itu dan prioritas pada warga kita. Kemudian kalau bisa kita masih melalui Lazismu bisa membantu ya, rumah sakit yang melakukan treatment maupun tes, ya kita bisa punya peluang untuk itu, namun saya kira itu menjadi bagian daripada kewajiban pemerintah. Ya. Dan terakhir dalam kaitannya dengan seperti yang kemarin dikirim kembali oleh PP 17 Koli ya untuk seluruh kabupaten kota dan struktur perserikatan di tingkat cabang, ranting, cabang, daerah hingga wilayah. Ini bagi yang belum ya, bagi yang belum dibagi, yang sudah terlanjur yang untuk ke masyarakat umum ya berhenti dulu, tapi cukupkan dulu lah sampai pada warga perserikatan kita, karena kemarin kita sudah hitung secara rinci ya, dan itu pun masih kurang kalau untuk kepentingan kita dalam ini. Dalam rangka satu, menyemarakkan kembali bahwa Muhammadiyah punya komitmen yang kuat. Itu dulu yang penting. Kemudian yang kedua, menjagalah warga kita dulu, anfusakum wa ahlikum itu ya
sampai pengertian naron itu ya perjalanan yang panjang, jangan sampai pada yang terbesar api neraka aja nyangkut di kita lah, itulah kira-kira tujuannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya penggalangan kembali infak-infak yang barangkali untuk menutup yang kurang-kurang terutama dalam layanan keperserikatan seperti gerakan masker kembali ya. Namun yang intinya adalah bagaimana kita bangun swadaya dari lingkungan kita masing-masing ini, meneruskan semangat PP yang juga sudah membagi kepada kita terhadap masker. Yang tentunya kita juga tidak menutup mata jika akibat daripada kondisi putaran yang kedua ini mungkin makin parah, kaitannya dengan pengamanan pangan dan sebagainya. Saya kira perlu pendataan yang lebih jauh, Mas Eko dan teman-teman, daerah-daerah rawan mana yang di tahap kedua ini makin menurun, sehingga osdower tubuh kita juga menurun, daya tahan menurun, riskan terhadap kesehatan karena kurang makan, dan termasuk hal yang menjadikan kemudahan untuk bersarangnya virus dalam memberikan antibodinya karena memang sudah lemah. Menjadi perhatian kita untuk mendapatkan layanan di santunan konsumsi. Walaupun ya kita masih istilahnya sekarang ini orang sudah mulai kembali, tapi kembalinya kan orang kembali lagi ketakutan pada September ini ya. Apalagi nanti banyak aktivitas-aktivitas yang menghadang ya, yang berkaitan dengan kerumunan ya dan sebagainya. Sekali lagi secara teknis, mari kita teruskan semangat PP dalam memberikan keteladanan dalam menghadapi COVID ini, dan marilah kita bangun komitmen yang kuat. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dimulai dari kita memberi teladan kepada yang lain. Jika kita sudah mampu untuk berpikir dan bergerak untuk yang lain, maka kita mau mulai untuk di luar. Bukan soal egois, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini komit dengan keputusan kita. Jangan sampai kita diputuskan itu, tapi terjadi klaster dalam lingkungan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah meridai, dan terima kasih Pak Dokter dan teman-teman. Rapat koordinasi ini sebagai bagian daripada kewajiban dari seluruh warga perserikatan, khususnya di Lampung ini, menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Allah meridai, dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Bila taufiq wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Dr. Marzuki Nur MS, Ketua PWM Provinsi Lampung yang sudah memberikan sambutannya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit sebelum nanti kita serahkan kepada Pak Wirman. Yang pertama, bahwa warga perserikatan ini harus melaksanakan keputusan-keputusan PP sepanjang berkaitan dengan COVID-19. Belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh PP yang dicabut, terutama menyangkut soal ibadah dan pendidikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk melaksanakan itu dengan penuh keridoan, mengabaikan sementara ego kita terkait dengan zona hijau, zona kuning, zona merah di daerah kita. Kemudian yang kedua, kita Muhammadiyah masih punya komitmen yang kuat untuk menanggulangi COVID-19 ini, walaupun sebagian masyarakat sudah merasa jenuh dengan situasi dan kondisi, bahkan di lingkungan perserikatan sendiri sudah mulai ada semacam pengabaian terhadap keputusan-keputusan perserikatan. Ini menjadi tantangan kita, terutama para penggerak MCC di daerah-daerah dan juga mungkin di cabang-cabang. Baik, terima kasih pada Prof. Marzuki yang sudah memberikan kata sambutannya yang menarik dan sangat berharga bagi kita untuk bergerak di MCC. Selanjutnya kita punya waktu 1 jam ya Pak Wirman di Zoom saya ini, tapi nanti kalau ada tambahan ya berarti rezeki. Karena ini Zoom-nya Zoom yang tidak berbayar ya, karena PWM saya tanya sudah nggak berbayar lagi, jadi terpaksa kita pakai yang gratis. Baik, untuk efisiensi waktu, kepada Pak Wirman mungkin bisa memimpin sidang koordinasi ini untuk
waktu dan tempat saya persilahkan mungkin. Monggo Pak Burman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta webinar, tadi sudah disampaikan pengarahan daripada Prof. Marzuki dan juga tadi sambutan saya pertama. Jadi memang betul keadaan kita saat ini, kita tidak akan luntur perjuangan kita untuk meningkatkan kewaspadaan kita kepada COVID-19 ini. Kewaspadaan dulu pernah kita pikirkan, perkiraan kita pada waktu itu, kalau sekiranya diadakan PSBB di tempat kita ini, sudah barang tentu banyak warga kita yang biasa mencari kehidupan per hari, tidak mungkin akan mencari kehidupan. Sehingga pada waktu itu kita kumpulkanlah zakat, fitrah, kemudian kita belikan beras, kita bagikan kepada warga kita. Ternyatanya sekarang, dengan adanya new normal yang dikeluarkan pemerintah, kegiatan harian daripada warga sudah mulai berdenyut kembali. Kegiatan-kegiatan dagangan, usaha, dan lain sebagainya sudah mulai dilaksanakan. Tapi ini harus diawasi dengan protokol kesehatan. Jadi kita sekarang itu berperan adalah pada protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini sudah kita dengungkan, semua sudah mendengungkan. Cuma lagi masalah disiplin. Sekarang kita bagi lagi disiplin ini, apa yang bisa kita bantukan untuk warga kita dulu. Warga perserikatan. Kalau cuci tangan mereka udah mengerti. Jaga jarak mungkin udah bisa juga mengerti. Tapi kepentingan masker ini, saya kepentingan masker memang saya tambahkan lagi, saya izin nih Prof, nambahkan sedikit lagi. Penularan itu terbanyak karena alfa memakai masker. Ya, termasuk banyaknya tenaga kesehatan yang terjangkit virus corona sampai meninggal, itu adalah karena kealpaan APD. Masker ini termasuk APD. Masker ini termasuk APD. APD ini kalau tidak lengkap dipakai oleh tenaga kesehatan, itu akan menyebabkan masuknya lah kuman atau masuknya lah virus ke dalam petugas kesehatan tadi. Seharusnya APD itu dipakai untuk sekali masuk kepada ruangan memeriksa pasien. Ternyata di kita ini, seluruh Indonesia, dipakai untuk sehari. Coba bayangkan, sehari memakainya itu. Selama dia bekerja, ada yang 6 sampai 8 jam, bahkan ada yang 12 jam. Ini bayangkan. Jadi artinya apa? Masalahnya adalah APD. APD ini masker. Kalau kita bukan tenaga kesehatan, masker inilah yang perlu kita disiplinkan. Ini banyak kejadian. Masker ini yang tidak disiplin. Sudahlah ada memakai masker, terus memakai masker, tapi lama pemakai masker, ada yang tidak memahami. Masker kain dipakai sehari penuh, lebih daripada 4 jam, salah. Masker tisu dipakai untuk berapa hari, salah. Jadi masker tisu ini dipakai untuk sehari. Kalau masker kain untuk 4 jam, sudah itu dicuci dengan sabun, dikeringkan, disetrika, dipakai lagi yang baru. Beginilah akan apa? Ini yang harus kita siapkan sekarang. Kita pilah-pilah dulu. Jadi kita sebetulnya menganjurkan kepada masyarakat kita sekarang, masker ini betul-betul dipakai sesuai dengan aturannya oleh masyarakat kita. Termasuk juga di AUM kita. Nah, sebagai kata Pak Prof tadi itu, kalau AUM kita
sudah kita buka untuk tatap muka, disiplin memakai masker tidak kita laksanakan, terjadi klaster di AUM kita, bayangin apa yang terjadi yang akan datang. Ini yang dikhawatirkan oleh Prof tadi itu. Kalau klaster di sekolah Muhammadiyah, nggak ada orang masuk lagi ke sekolah Muhammadiyah, Pak. Sekolah Muhammadiyah itu tempat penularan. Nggak usahlah kita ke sana. Nggak usah segalanya. Ini barangkali itu resiko daripada kita. Saya sudah dapat pula postingan daripada Pak Undang. Memang kira-kira gambarnya begitu juga. Hasil daripada rakernas mereka. Majelis Didasmen. Jadi walau demikian, marilah kita sekarang memulai, kalau menurut saya, lebih tergantung juga nanti kawan-kawan di daerah. Masker ini kita siapkan hasil daripada webinar kita pada hari ini. Kita siapkan masker. Kemarin udah ada masker dikirimkan oleh pusat. Berarti maskernya penting. Makanya pusat mengirimkan kepada kita. Tapi yang dikirimkan dia ini nggak cukup untuk kita. Nggak cukup. Nah, terutama kita prioritaskan kemarin adalah bagi mereka-mereka yang butuh tempat kita, yang di mana banyak AUM, di banyak orang-orang kita di sana, itu kita siapkan kemarin. Tapi kita hitung dengan Prof kemarin nggak cukup. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita ajaklah teman-teman di daerah untuk menggalang dana masing-masing untuk memenuhi masker ini daerahnya masing-masing. Nah, masker ini kita bagi bukan masker yang tisu. Kalau pakai masker tisu nggak cukup duit kita karena sehari cuma umurnya. Nah, kita pakailah masker kain yang standar. Masker kain yang standar itu seperti yang kita bagikan kemarin, yang kita dapatkan dari PP Muhammadiyah. Nah, itu kemarin kita bicarakan juga itu dengan MCC provinsi. Mana contohnya bisa nggak dibikin di sini? Masker itu. Yang persis kayak yang di pusat itu. Ternyata Mbak Wita, bendahara kita, nyatakan bisa. Setelah diusahakan mereka. Nanti mungkin Mbak Wita akan menyampaikan bagaimana itu. Andai kata kita di daerah bisa mengumpulkan itu, begitu juga MCC pusat, wilayah mengumpulkan. Nanti kalau kita butuh masker, ya kita carilah masker yang demikian. Jangan kita beli masker yang cuma satu lapis. Itu tidak bermanfaat untuk kita semua. Itulah barangkali sekarang kita arahkan masker. Di samping kita melakukan cuci tangan, itu sudah biasa. Kemudian kita lakukan lagi jaga jarak, kerumunan. Nah, jaga jarak itu sudah ada peraturan. Tapi teknis yang kita lakukan, menurut saya pada kesempatan webinar ini, masker inilah yang akan kita ketatkan. Dan masker ini nanti kalau di sekolah-sekolah kita, di tempat-tempat kita, harus mereka pakai masker semua. Masker yang standar, masker yang sesuai dengan pemakaiannya. Kalau kain itu 4 jam, kalau tisu itu sehari. Begitu juga pada tempat-tempat yang kita kelola. Masjid-masjid yang kita kelola. Banyak Muhammadiyah mengelola itu. Terutama waktu kita siapkan pula masker di sana. Kita kumpulkan dana, kita beli masker, kita siapkan di sana. Jadi kita tegur orang yang masuk ke masjid kita itu, bukan menegurnya menyuruh dia keluar. Walaupun itu namanya disiplin. Tapi enggak, kita tegur dia dengan suruh pakai masker untuk kita kasihkan masker. Sehingga mereka yang sholat di tempat beramai itu memakai masker. Tapi ada yang nggak pakai masker. Saya lihat itu. Saya ngomong sama wali kota, Pak, di masjid itu gawat, masker nggak ada. Saya dengar kemarin di masjid kami di rumah di tempat saya tinggal, itu wali kota dah mengirimkan masker. Kenapa? Saya minta kepada wali kota. Masjid itu berbahaya, Pak. Jangan klaster di Jumat. Namanya Bapak nggak melarang orang Jumat. Dia apa? Kirimkan masker ke sana. Jadi menegur orang bukan menyuruh dia keluar masjid, tapi adalah menyuruh dia masang masker, kita kasih masker. Begitu pula kita melakukan nanti di perserikatan kita. Di semua keadaan kita tegur dia dengan memberikan masker, tapi masker kita siapkan. Dari mana kita siap? Kita kalang dana. Kita beli masker itu. Nah, di mana beli masker nanti Mbak Wita mungkin bisa menyampaikan, atau Mas Eko bisa menyampaikan. Saya sudah dapat laporan sesuai dengan masker standar yang dari pusat. Itu sementara dulu yang saya sampaikan kepada teman-teman di daerah. Kiranya nanti selesai ini kita betul-betul warga perserikatan disiplin memakai masker. Samping hal lain. Terima kasih. Silakan kalau ada dari teman-teman yang akan menyampaikan hal-hal yang demikian. Baik, silakan. Terima kasih Pak Firman. Monggo Bapak Ibu dari MCC daerah yang mau menyampaikan masukan ataupun mungkin pendapat gagasannya, saya persilakan.
Tadi dari Lampung Barat sudah raise hand. Jadi enggak? Silakan Bapak Ibu isi daerah. Mas Bekti mungkin dari Metro yang masih on. Terima kasih. Bisa dimonitor Mas Eko? Bisa. Lancar. Oke, terima kasih. Pak Ketua PWM, Pak Ketua MCC, dan Bapak Ibu yang lain, kami dari Metro ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, spanduk, maupun acara penyuluhan langsung ke komunitas-komunitas yang ada di Amal Usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Kita di Metro ini ada beberapa pondok pesantren yang sudah memasukkan santrinya. Ada pondok At-Tanwir, kemudian pondok Darul Arkom, pondok Ahmad Dahlan, SMP dan SMA. SMP itu ada sekitar 400-an, SMA ada sekitar 40-an. Kemudian Imadul Bilad itu juga sudah memasukkan, sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pondok Muhammadiyah yang sudah masuk. Ini masuk karena pada waktu itu memang ada diperbolehkan ya. Diperbolehkan ada edaran dari majelis LPP ya. LPP itu memang ada membolehkan, dan kemudian pada saat kasus meninggi kembali, kemudian kalau orang tuanya kita meminta untuk balik, kita minta untuk diambil, tetapi setelah kita baca edaran dari LPP itu untuk menahan dulu, karena dengan kembali ke daerah itu malah justru akan pergerakan manusia akan semakin banyak lagi. Akhirnya 5 pondok pesantren yang sudah terlanjur memasukkan santrinya di Kota Metro ini untuk sementara ini masih tetap standby di pondok, itu seperti itu. Nah, ini kita lakukan edukasi ke pondok-pondok tersebut untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Itu tentang kondisi di Metro. Kemudian ada satu hal yang barangkali penting untuk digarap MCC ke depan, Bapak-bapak sekalian, kaitan dengan di luar protokol kesehatan. Ini yang sangat penting sekali adalah adanya khilafiyah tentang fikih terkait dengan pandemi ini. Sebagai contoh, penggunaan masker di masjid saja. Ini antara kiai ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, walaupun itu sama-sama ustadz Muhammadiyah, ini banyak sekali pemikirannya. Dan ada beberapa ustadz Muhammadiyah itu yang tidak satu pemikiran dengan apa yang sudah diputuskan oleh PP Muhammadiyah. Nah, ini akan menjadi katakanlah batu sandungan atau penghambat bagaimana MCC ke depan ini bisa menjalankan programnya, termasuk jaga jarak saat sholat. Ini juga pemahaman fikihnya di antara
Ustadz-ustadz Muhammadiyah ini juga masih sangat beragam. Nah, ini saya kira di luar protokol kesehatan, ini pemahaman fikih warga persyarikatan ini juga harus kuatkan sosialisasinya. Nah, itu saya sudah mencoba untuk koordinasi dengan majelis tablik ya. Majelis tablik sendiri hampir kewalahan dengan adanya dua kutub fikih ini ya, antara mendukung apa yang diistihadkan ulama Muhammadiyah dengan yang berseberangan. Nah, ini mungkin perlu solusi dari kita atau strategi dari kita bagaimana mengatasi yang seperti ini. Kemudian untuk kasus di Metro ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kebanyakan yang sudah mulai merambah adalah klaster keluarga. Dari satu orang kepada anggota keluarga yang lain ini mulai menguat. Ada kasus karena satu pasien harusnya isolasi, tetapi dia harus memenuhi kebutuhan keluarga, akhirnya masih tidak bisa isolasi secara maksimal. Padahal dia tenaga kesehatan. Nah, ini kasus-kasus seperti ini yang di Metro kemudian belum bisa terkendali, dan pada akhirnya itu juga menjalar kepada anggota keluarga yang lain. Nah, ini kemudian karakter penyebaran COVID di Metro, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ini banyak yang transmisi penularan dari luar. Ada yang dari Madura, dari Bekasi dan lain-lain. Sekedar anak dari Bekasi nengok orang tuanya di Lampung, di Metro, anaknya pulang, orang tuanya 2 hari meninggal. Nah, ini kasus transmisi dari luar ini masih cukup dominan untuk di Metro. Itu terakhir barangkali ingin kami sampaikan, mungkin MCC ke depan di seluruh wilayah, terutama yang akan menggelar pilkada, ini barangkali perlu ditetapkan strategi kita untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 untuk klaster pilkada. Ya. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mungkin untuk khusus Metro ya, khusus Metro ini kasus pasien tidak jujur terhadap riwayat perjalanan dan gejala penyakit ini menjadi beban tersendiri bagi rumah sakit, karena rumah sakit ada yang satu pasien tidak jujur kemudian berdampak pada ya harus mengisolasikan karyawan dalam jumlah yang cukup banyak. Ini menjadi satu permasalahan tersendiri bagi Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Demikian Bapak Ibu sekalian laporan dari Metro. Untuk masker yang dari pusat ini kami sampaikan bahwa ini hari Jumat kemarin sudah kami ambil dari wilayah, dan penerima itu sudah kita data, dan untuk kali ini kita segmennya kita distribusikan ke masjid-masjid yang menjadi domisili dari warga dan simpatisan Muhammadiyah. Ini ada 60 masjid sudah kita data, dan insya Allah mulai Senin nanti sudah bisa diambil. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bekti ya, sudah kita catat ininya. Kemudian silakan Bapak Ibu menanggapi yang lain mungkin. Jadi MCC yang lain, monggo.
Kepling Sewu mungkin ada? Atau kita minta dulu Pak Undang Rosidin ya dari MPDM PWM, Pak Undang, untuk menanggapi klaster pendidikan barangkali Pak. Silakan Pak Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Ya Pak. Pak Ketua PWM, Pak Profesor Marzuki Nur dan Pak Dr. Wirman. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, berkoordinasi. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan dari Majelis Klasmen Wilayah Lampung. Yang pertama, tadi pagi pukul 9 sampai pukul 12, kita adakan rapat koordinasi antara lembaga pengembangan pondok pesantren pusat dan Majelis Klasmen pusat. Nah, jadi intinya tadi narasumber utama adalah dari Ketua MC3 pusat, sehingga tadi juga sekaligus saya sampaikan PowerPoint-nya di grup WA MCC ya, mungkin sudah dibaca oleh Pak Wirman gitu. Jadi memang benar untuk sekarang ini, sampai sekarang ini, jadi pembelajaran diupayakan tidak dilaksanakan secara offline gitu. Makanya ketika benar tadi yang dari Metro menyampaikan pondok-pondok pesantren sudah melakukan pembelajaran offline. Ini juga saya melaporkan ke Prof. Marzuki Nur. Jadi saya sempat semalam itu ditelepon oleh Pak Maskuri, Dr. Maskuri, Ketua Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Pusat. Dia mengingatkan begitu, harus betul hati-hati pelaksanaan offline pada pondok-pondok pesantren di Lampung, karena beliau sudah menjelaskan ada pondok pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah itu terpapar begitu kan. Nah, jadi mengingatkan bagaimana kebijakan penerapan protokolnya. Apakah ada jaminan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu, seperti kejadian di Jawa Tengah. Nah ini saya pada kesempatan malam ini menyampaikan, mungkin Pak Sujino apakah diundang oleh Pak Eko pada kesempatan malam hari ini. Saya inginnya sih dia juga bisa hadir, begitu. Jadi bagaimana menangani penerapan protokol COVID untuk pesantren, pondok pesantren yang sudah melaksanakan pembelajaran secara offline. Ternyata informasi itu sampai ke Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Pusat, gitu, sampai mengingatkan kepada saya terkait dengan penerapan protokolnya. Gitu. Itu jangan sampai terjadi. Nah, selanjutnya mungkin untuk sekolah dan madrasah, insya Allah di Lampung tidak menerapkan pembelajaran offline, karena pernah Lampung Timur pun beberapa menyelenggarakan secara offline, tapi akhirnya ditarik kembali karena adanya perubahan zona daerah tersebut. Begitu. Jadi akhirnya sementara ini saya pantau tidak ada yang melaksanakan itu. Kalaupun ada yang sifatnya offline, terbatas dan menggunakan protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Cuma mungkin perlu juga bagaimana agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberikan itu juga berkesesuaian dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BP Muhammadiyah. Gitu. Kadang-kadang seringkali juga pihak sekolah itu terganggu begitu kan, dengan dari Muhammadiyah dilarang pembelajaran offline,
dilarang, tapi sementara daerah masih membuka kesempatan gitu, ada peluang gitu. Ini kadang-kadang yang seringkali membingungkan gitu. Nah, saya kira itu Mas Eko dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ketua MPD MPWM telah menyampaikan pandangannya. Jadi Bapak Ibu kita makin tenang insya Allah ya. Persyarikatan kita masih konsisten untuk tadi melaksanakan amanah atau keputusan-keputusan PP walaupun mungkin 1-2 memang perlu diingatkan. Saya kira ini mungkin PR kita juga. Selanjutnya Bapak Ibu saya beri kesempatan pada MCC daerah lain mungkin untuk menyampaikan pandangannya. Kalau belum ada, saya mohon Pak Azuri dari Lazismu barangkali terkait dengan kegiatan ad hoc MCC ini karena ini kegiatan kita semua. Pak Azuri, mewakili. Terima kasih Pak Eko. Ya, jadi silakan, selama ini kami ya mengikuti saja apa yang harus dikerjakan, yaitu tugas utama kami adalah penggalangan dana. Nah, jadi kalau belum ada instruksi untuk penggalangan dana ya kami belum bisa bergerak. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah untuk internal Lazismu sendiri untuk tetap mengikuti protokol kesehatan menghadapi COVID ini. Bahkan di mana-mana Lazismu kalau ketemu dengan Lazismu di daerah selalu mengingatkan bahwa pandemi belum selesai. Maka setiap pertemuan kita harus menjaga protokol kesehatan itu. Seperti kemarin ke Tulang Bawang, ya alhamdulillah bahwa mereka masih teguh memegang ketentuan dari PP bahwa pertemuan juga semuanya pakai apa itu namanya masker dan tempat duduknya juga jaga jarak. Memang ada beberapa daerah yang seperti dikatakan oleh Pak Prof tadi, ada yang memang istilahnya agak mbalelau dikit lah kayak gitu. Ada yang masih santai-santai saja, bahkan banyak yang tidak pakai masker itu masih ada. Nah, ini selalu kita ingatkan. Nah, sementara itu baru sampai di situ mengenai penggalangan dana, kita menunggu instruksi, barangkali kalau memang diperlukan nanti kita coba untuk menggalang dana kembali untuk kebutuhan dari MCCC ini. Sementara itu Pak Eko, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azuri, Ketua Lazismu Provinsi Lampung. Ada yang lain Bapak Ibu dari daerah? Saya masih memberi kesempatan. Kalau tidak, kita minta Mas Huda, Wakil MCC sekaligus Ketua MDMC PWM Lampung. Mas Huda masih bergabung? Halo, Mas Huda? Oke, sepertinya Mas Huda keluar dari grup ini ya, karena mungkin jaringan. Baik, silakan Bapak Ibu dari Tulang Bawang Barat nih, Pak Bambang mungkin. Dari Bandar Lampung, Pak Imam Asrofi, monggo. Zona merah dari COVID-19. Silakan Pak Imam Asrofi. Ada Bapak Ibu yang lain? Baik, mungkin ada dari Prof. Marzuki merespon beberapa masukan tadi dari MCC Metro, juga mungkin informasi dari MPD MPWM dan Lazismu tadi Pak. Baik, yang pertama, bagi yang sudah melaksanakan pembelajaran offline terutama di pondok ya, ini sudah dalam satu rumah ya. sudah satu warga
Hanya yang perlu diyakinkan lagi protokol menjaga disiplin warganya itu. Kalau masih dipertahankan, ya, kalau masih dipertahankan, misalnya ada kecenderungan kunjungan wali murid, wali pondok, wali murid lah gitu ya. Ini tinggi, sehingga kontak keluar walaupun nggak boleh keluar, tapi yang luar itu datang gitu. Itu tinggi masih gitu. Artinya kesadaran itu juga harus timbal balik nanti antara pondok dengan keluarga. Kemudian secara internal di pondok ini kita pinjam konsepnya Sugar Group ya. Kalau konsep Sugar Group itu kalau pergi lebih dari jam 12.00 malam hari tapi izin ya, izin tapi perginya sudah pulang nanti di lockdown. Di lockdown. Jadi sudah misalnya pergi pagi ya kita pulang nanti jam 00 lewat 01 itu stempelnya udah merah. Kalau sudah stempelnya sudah merah itu harus lockdown. Itu di sana. Nah, kalau perginya tanpa izin itu sudah tidak boleh masuk lagi dan ya tidak boleh masuk lagi sudah gitu. Kalau perginya tanpa izin sudah kelewat jam. Ya. Tidak kelewat jam. Sama dengan ya namanya kantor kan orang banyak. Ya tetap kita harus taat dengan protokol masker. Terakhir dari yang terakhir, Pak Dokter, Pak Ketua, bagaimana kalau kita gerakan yang masker yang sekarang ini, Pak MDMC mengajak masker yang berstandar, bermasker yang berstandar. Gitu, Pak Dokter. Saya kira ada grid kenaikan kualitas dalam bermasker kita selain menaikkan disiplin, ini juga menaikkan kualitas dari dari yang kita kenakan. Jangan sembarangan pakai. Ditambahin nanti manualnya, bersiaplah kalau yang kerja sehari itu bawa 2-3 masker. Karena masker itu usianya hanya 4 jam ya, 4 jam ini. Kalau saya di tas saya sudah ada itu rata-rata 3 Pak Dokter. Rata-rata 3 ya, hanya kadang
kelupaannya gitu, sudah 8 jam belum dilepas, sudah 6 jam karena mau wudhu baru dilepas itu. Nah, ini ya, karena memang membiasakan diri juga nggak mudah gitu ya. Dan praktek-praktek seperti ini kalau kita jalani kan lama-lama nanti menjadi sebuah kebiasaan yang bagus gitu. Jadi intinya periode yang ini September bermasker yang berstandar, kemudian kita beri handout pemakaiannya, dan buatlah atau pilihlah masker yang bisa dicuci kan gitu. Dan saya yakin Pak, warga Muhammadiyah itu semua sudah punya masker. Sudah punya, yakin saya Pak. Hanya persoalannya lupa pakai. Saya yang sering lupa itu subuh Pak Dokter. Langsung nyaut peci sampai di masjid, masker belum pakai. Yang sering lupa saya subuh kalau ke masjid. Akhirnya sajadah saya pakai maskeran Pak Dokter. Ya, tapi kalau sujud karena terlalu tebal ya memang saya agak tarik gitu ya. Ini dari yang tadi. Jadi sekali lagi Mas Eko dan Pak Dokter, saya kira untuk kita buat nanti edaran yang baru dalam bentuk leaflet bermasker yang berstandar gitu ya. Saya kira itu menarik untuk kita berkampanye dengan lingkungan yang agar lebih berkualitas. Saya kira itu, terima kasih Mas Eko, dan dari itu Pak Undang tadi katanya dengan pondok sudah saya. Baik, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Pak Firman, silakan Bapak Ibu satu atau dua orang untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti kita ambil keputusan. Mungkin satu dari Mbak Wita barangkali informasi mengenai masker yang standar tadi Mbak Wita, mungkin bentuk sekaligus harga. Siapa tahu nanti ada saudara-saudara kita dari daerah lain mau buat, barangkali walau misalnya bisa buat sendiri tidak apa-apa, kalau enggak mungkin nanti ada referensi dari kita. Silakan Mbak Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasca rapat kemudian diinformasikan bahwa Pak Dr. Wirman menginstruksikan ke saya ini contohnya di penjahit ya. Mungkin saya informasi memang Ibu PDA Kota itu memang punya toko ya, toko yang saya tahu dia tahu tempat penjahit murah. Suaranya kurang jelas Mbak Wita. Iya, mungkin sinyalnya Pak Eko. Iya. Berkaitan dengan yang 3 lapis itu memang di kampung itu bisa dibuat. Jadi sis dengan yang ada yang bikin dengan PP, dengan kain, kemudian dilapisi dengan 3 dasar kain juga. Dasar kainnya itu kaos Pak. Dasar kainnya. Hanya saja yang diinformasikan ketika dilihat oleh masker itu untuk hidung ternyata sederhana. Jadi dari sedotan dia dirangkai kemudian dimasukkan untuk penyangga hidung. Ya, untuk harga itu apakah memang standar, tapi itu memang sudah cukup murah. Saya toko itu yang penyangga itu 5.500. Kemudian ya kalau mungkin teman-teman dari daerah juga kalau dia mempunyai kemampuan menjahit atau memang di daerah banyak yang jahit, itu bisa polanya sangat tidak menyulitkan. Jadi 3 lapis di pola hanya saja untuk penyangga hidungnya saja. Biar ada yang untuk membantu pengaitnya. Ya. Itu Pak. Baik.
Baik, terima kasih Pak Wita informasinya. Jadi mungkin saya tadi nangkap ya Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan aja kalau ada yang putus-putus. Jadi masker standar itu bisa dibuat seperti yang diperoleh dari pusat PP Muhammadiyah kemarin dengan harga 4.500 itu kalau tidak pakai kaitan yang ada di hidung. Kalau pakai kaitan yang ada di hidung harganya 5.500. Nah, nanti Bapak Ibu bisa yang di daerah barangkali jika memang nanti kita sepakati buat masker, nanti bisa buat sendiri di daerah dengan kualitas dan model yang mirip dengan yang kita bagikan ke daerah-daerah karena itu masker yang standar. Tapi kalau misalnya nanti pesan dengan Mbak Wita juga bisa kita bantu. Baik, terakhir kepada Pak Firman barangkali untuk membuat semacam statement atau barangkali